Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus menerus kita harus bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita, mempergunakan nikmat Allah dalam perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, insyaallah taala dengan nikmat Allah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab 87, Babul Amri bil Muhafadzati ala ma'tadahu minal khairi. Bab perintah untuk menjaga hal-hal yang telah terbiasa dari kebaikan. Hadirin bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang ditunaikan dengan terus-menerus, continue dan jadi kebiasaan, ini lebih menghasilkan daripada yang dikerjakan sesekali, walaupun ditunaikannya, dikerjakannya dengan kapasitas yang besar, borongan, namun setelah itu berhenti. Misalnya orang yang mencari kerja itu lebih memilih pekerjaan yang rutin dia kerjakan, kalau bisa yang tetap sebagaimana PNS, walaupun sebetulnya gajinya nggak terlalu besar, karena merasa nyaman, sedikit namun continue terus menerus. Ini menjadi kenyataan yang dipilih oleh kita, dan dalam kebiasaan pun yang kita lihat, kalau ada sesuatu yang continue terus-menerus jadi kebiasaan, itu lebih kuat efeknya daripada yang hanya sekali walaupun dalam kapasitas besar. Misalnya, ada batu besar ditetesi oleh air yang terus-menerus, itu hanya netes. Tapi karena continue terus-menerus, batu besar itu bisa berlobang. Lobangnya terus bisa membesar, bisa akhirnya terbelah. Tapi kalau hanya diguyur sekali dua kali dengan ember misalnya, ya nggak ngaruh. Tapi kalau air yang sekian ember dimasukkan ke wadah, kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit, tetesan-tetesan itu akhirnya akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu tersebut. Ini sesuatu yang sudah kita alami dan kita yakini kebenarannya. Bahkan orang tua sering menasihati juga, kalau kerja jangan ngoyo, cepat capek, akhirnya meninggalkan kerjaan tersebut. Tapi kerjakan dengan tenang, pelan, tapi continue, tidak menguras tenaga dari awal, namun akhirnya bisa finish. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Dalam beramal soleh pun demikian. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan judul dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dalam bab ini beliau membawakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Quran, pertama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah keadaan satu kaum hingga mereka kaum itu yang merubah dengan diri mereka sendiri. Ayat ini dibawakan oleh beliau sebagai dalil bahwa sesuatu yang ditunaikan dengan terus-menerus itu bisa membawa perubahan dan dikembalikan kepada pelakunya sendiri. Kalau seorang itu mau continue melakukan suatu, maka akan menghasilkan yang diharapkan. Kemudian dibawakan pula surah An-Nahl ayat 92, itu firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian menjadi ibarat seorang perempuan yang menenun suatu tenunan kain yang setelah kuat tenunannya kemudian diurai kembali. Dulu di kala Mesih tradisional, orang yang membuat kain dengan manual menggunakan tangan butuh ketelatenan, menenun menggunakan tangan tanpa ada mesin. Namun tak kala sudah menjadi kain yang kuat, ternyata kemudian ditinggalkan, terurai kembali. Ini yang diingatkan, kalau sudah melakukan kebiasaan jangan dihentikan, terus lanjutkan. Kemudian juga dibawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 27. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah mendapatkan kitab, di kalangan ahlul kitab. Tak kala masa jedanya lama kepada mereka, tidak ada bimbingan, maka hati mereka pun menjadi keras. Maksudnya diterangkan oleh para ulama tentang ayat ini seperti oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dulu mereka beramal soleh dengan bimbingan kitab yang Allah Ta'ala turunkan, nabi yang diutus kepada mereka. Namun tak kala sudah tidak ada bimbingan lagi, tidak turun lagi, tidak diutus lagi nabi kepada mereka, maka hati mereka pun menjadi keras. Wa tarakul ilma, maka mereka pun meninggalkan ilmu, maka mereka pun meninggalkan amalan. Janganlah jadi seperti mereka. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini menegaskan bahwa walaupun seorang yang tadinya sudah melakukan amalan, namun kalau dia tidak continue, berhenti, tidak membiasakan hal-hal baik yang sudah dia lakukan sebelumnya, maka itu akan menjadi sebab hilangnya keberkahan, tercabutnya hidayah. Maka untuk bisa menjaga kebiasaan, maka ada keteladanan yang harus kita lihat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau melakukan suatu amalan yang baik, beliau akan menjaganya, continue terus melakukannya. Tentunya perlu kita lihat, kalau amalan itu hukumnya wajib, maka jelas di situ nggak ada tawaran, harus continue seperti sholat 5 waktu ini. Sebagaimana puasa Ramadan wajib, maka tiap Ramadan harus menunaikannya. Maka yang terkait dengan anjuran agar menjaga kebiasaan baik, tak kala kebiasaan baik tersebut yang bukan hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib yang fardu ain jelas, ya. Tapi yang jadi masalah kemudian yang kalau hukumnya tidak sampai wajib. Karena kita ketahui bahwa amalan kita, perbuatan kita terbagi menjadi 3 hal. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, dan ada yang didiamkan. Yang diperintahkan ini hukumnya ada 2, wajib dan sunnah. Lantas kemudian yang wajib pun ada 2 macam, yang disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Misalnya sholat 5 waktu fardu ain, tiap-tiap person wajib menunaikannya, gak bisa diwakili oleh yang lain. Fardu kifayah contohnya sholat jenazah dan yang mengiringinya, ya mulai dari memandikannya, mengkafaninya sampai mensolatinya, ini fardu kifayah, bisa diwakili oleh yang lain. Kalau sudah tertunaikan, maka yang lain tidak wajib lagi, makanya dikatakan fardu kifayah, fardu yang cukup ditunaikan oleh sebagiannya. Kemudian yang sunnah diperintahkan, sunnah pun ada 2, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Nah, ini sama-sama semuanya diperintahkan. Kalau yang fardu ain jelas ini harus jadi kebiasaan kita, karena kalau kita meninggalkannya kita berdosa. Kemudian ada yang dilarang. Yang dilarang wajib kita tinggalkan. Makanya kadang ada istilah pengertian takwa, menjalani perintah dan menjauhi larangan. Enteng tapi dirincinya berat sebetulnya. Contohnya apa? Meninggalkan larangan itu yang haram dan yang makruh. Sementara sebagian orang bergampang-gampangan dalam perkara yang makruh, padahal itu termasuknya dilarang. Ambil contoh misalnya ada orang yang kalau ditanya apa hukum rokok, makruh. Kalau makruh berarti dilarang, tinggalkan. Karena kriteria orang yang bertakwa meninggalkan larangan Allah. Berarti orang yang merokok masih melanggar larangan Allah, gak masuk kategori orang bertakwa. Karena gak ada yang mengatakan rokok itu halal, ya. Serendah-rendah hukum yang diberikan makruh. Bahkan kebanyakan ulama-ulama yang landasannya kuat mengatakan haram. Kalau haram jelas gak ada tawar-menawar, ya, harus ditinggalkan tanpa berpikir efek ini efek itu, karena sudah haram jelas memadorotkan dari semua sisinya, ya. Kemudian perkara yang didiamkan, masa kata anhu syari', yang syariat diam berarti boleh. Sesuatu yang diperbolehkan itu tergantung niatnya, bisa menjadi diperintahkan, bisa menjadi dilarang, tergantung niatnya, ya. Misalnya perkara yang diperbolehkan ini kaitannya berpakaian. Berpakaian itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau niatnya untuk menutup aurat di saat sholat menjadi fardu ain, karena sholat tidak sah tanpa menutup aurat. Dan
untuk menutup aurat harus punya baju, maka membeli baju hukumnya fardhu ain. Yang tadinya membeli pakaian hukumnya mubah menjadi fardhu ain. Untuk beli pakaian gak bisa kecuali punya uang, maka mencari uang hukumnya fardhu ain. Nah, terus demikian. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan lagi di sini, kebaikan-kebaikan yang perlu dibiasakan, perlu dikontinjukan, berarti bukan yang fardhu ain. Karena fardhu ain tanpa ada anjuran harus itu ya. Itu sudah otomatis. Tapi yang dianjurkan dibiasakan berarti yang fardhu kifayah dan yang sunnah, baik muakkadah ataupun ghairu muakkadah. Yang tidak boleh dilakukan apalagi dibiasakan, yang dilarang ini jelas harus ditinggalkan. Yang haram maupun yang makruh. Adapun yang dibolehkan, yang syariat mendiamkan asalnya, maka tergantung niat kita. Kalau niatnya untuk kebaikan, apakah baik yang wajib ataupun baik yang sunnah, maka biasakanlah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu tulisan dari murid Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. Beliau menjelaskan bahwa orang yang berusaha menjaga kebiasaan-kebiasaan baik ini akan mendapatkan faedah-faedah, manfaat-manfaat yang luar biasa. Paling tidak disebutkan ada 15 atau 16 faedah. Yang pertama, ia mencontoh meneladani Nabi SAW. Karena Nabi melakukan suatu kebiasaan baik, maka beliau menjaganya terus menerus. Aisyah radhiyallahu anha, tak kala ditanya tentang kebiasaan Nabi SAW dalam satu amalan, Aisyah mengatakan kana daimatan. Amalan Nabi SAW itu continue, terus menerus. Karena amalan Nabi SAW semuanya baik. Yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya continue. Misalnya beliau dalam berpuasa lebih sering memilih Senin dan Kamis, dan itu beliau biasakan. Maka orang yang membiasakan suatu yang dia mampu jalani dari kebaikan, ini meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang yang terbiasa sedekah, walaupun gak banyak tapi rutin, 1.000 misalnya, atau 2.000 atau 5.000 sesuai kemampuan, tapi rutin. Dia ke masjid, mungkin kalau enggak zuhur ya asar, kalau enggak asar ya maghrib, tiap harinya dia sedekah. Kadang ada semampunya tiap Jumat, tapi rutin. Ini lebih baik daripada sesekali besar tapi habis itu berhenti. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis lain dikatakan khairul a'mali adawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang paling kontinu meskipun sedikit. Sebagaimana gambaran tadi, tetesan air lebih dahsyat efeknya daripada guyuran air yang cuma sekali 2 kali. Kenapa? Yang continue, yang terus menerus itu lebih baik. Di antaranya lagi, itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Continue lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis tadi. Hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Kalau bahasa Jawanya ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pelakunya paling tayuh di situ. Terus menerus, telaten. Salat malam misalnya,
hanya 3 rakaat, tapi telaten. Tiap malam dia kerjakan. Sholat duha sedikit, cuma 2 rakaat, tapi telaten. Terus daripada sekali-kali sholat malam langsung ya sekian rakaat dia kerjakan, tapi habis itu gak ngerjakan. Baca Al-Quran, sekali baca duduk 5 juz, habis itu gak baca misalnya. Lebih baik baca selembar, setengah lembar, tapi telaten. Baca lagi, apalagi ini yang sering diingatkan, bacanya diiringi berusaha memahaminya, nyanding Quran terjemah. Baca Al-Qur'annya, baca terjemahannya. Baca Al-Qur'annya, baca terjemahannya. Hingga dia faham apa yang dia baca. Di samping itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Aisyah yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan, takala Aisyah ditanya, "Ayyul amali kana ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah mengatakan ad-daim, yang terus-menerus. Jadi antara apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang dicintai itu nyambung. Beliau melakukan itu dan beliau mencintainya hingga beliau menjadi teladan. Dalam melakukan suatu, istilah kita tidak anget-angetan. Ya. Kalau kasarnya tidak angot-angotan. Ya. Nah, istilahnya malah kadang lebih jelek lagi perumpamaannya. Ya. Anget-anget tai ayam misalnya. Ya. Semangat sebentar saja. Habis itu kendor. Nah, ini. Makanya belajar pun, ini diingat oleh para ulama, kalau sudah belajar, ya sudah menjalani, sudah setar, ya terus perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa, yang penting telaten, maka akan menghasilkan buah yang manis. Daripada ya kelihatannya semangat, berlebihan, tapi malah akhirnya lemah, mandek di tengah jalan. Adakan pengajian mulainya pada Isya sampai jam 1 malam misalnya, tapi setahun sekali, ya enggak ada manfaatnya. Ya. Sebagaimana ingin membelah batu, tapi dengan diguyur air mungkin dalam jumlah yang banyak, tapi cuma sekali, ya enggak efek. Seperti yang kita lihat di sebagian masyarakat, pengajian itu diadakan heboh besar-besaran. Ngundang penceramah yang terkenal. Pengajiannya mulai jam 8 pagi sampai jam 1 zuhur. Zuhurnya kebablasan kadang-kadang sampai. Walinya tuh bilang, kalau malam ya mulai dari Isya sampai jam 12 atau jam 1. Tapi cuma setahun sekali, setahun 2 kali. Gak bisa menyirami jiwa-jiwa manusia yang kering. Rohani yang gersang gak tersirami, lewat begitu saja. Namun yang penting apa? Siramannya rutin. Ya, ini alhamdulillah insyaallah sebagaimana di tempat kita ini Masjid Al-Amin rutin walaupun hanya antara maghrib isya. Ya. Dan ini beberapa tempat yang seperti ini lebih berefek positif dibandingkan yang kelihatannya ya dalam event besar namun ya, hanya sesekali. Mestinya yang terbaik sebagaimana ya kita sebut ini adalah sesuatu yang rutin, yang kontinu. Kemudian yang ketiga, anna man fatahu syai'un minal a'mali allati yudawimu 'alaiha istahabba lahu an yaqdiyahu. Orang yang sudah terbiasa melakukan amalan-amalan yang baik, tak kala terluputkan karena suatu uzur, suatu halangan, maka boleh bagi dia untuk mengqadha'nya di luar waktunya. Misalnya orang terbiasa sholat sunnah qabla al-fajr atau qabla subuh 2 rakaat, dia selalu tunaikan ya. Ini sebagai motivasi dan tentunya
koreksi bagi diri kita ya, yang terkadang menggampangkan. Yang penting sholat subuhnya. Ya betul, sholat subuhnya wajib fardu ain. Ada sholat ringan 2 rakaat ringan sebelum sholat subuhnya yang pahalanya sangat besar. Kalau orang membiasakannya luar biasa, tak kalah luput, mungkin karena bangunnya terlambat atau mungkin kelamaan di kamar kecil, mules misalnya, hingga selesai dari buang hajat sudah qomat. Ya sudah, ikut sholat subuh dulu. Selesai sholat subuh, bangkit mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Dikerjakannya ba'da subuh. Asalnya nggak boleh. Ya, setelah subuh itu mengadakan sholat sunnah nggak boleh. Tapi keistimewaan bagi orang yang terbiasa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, boleh untuk mengqadhanya meskipun di waktu terlarang. Kenapa? Besarnya keutamaan tersebut. Bahkan seumpama pun karena dia dalam safar misalnya, ya, kesiangan subuhnya matahari sudah terbit, subuh dulu baru kemudian ya sholat sunnahnya setelah itu. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, wa kana idza ghalabahu naumun waja'a shalla minan nahari 12 rakaah qada'an lil witri. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini yang tahu seluk-beluk kehidupan Rasulullah di dalam rumah yang enggak diketahui oleh orang lain. Nah, ini diantara kelebihan Aisyah hingga dipilih oleh Rasulullah. Bukan semata-mata karena Rasulullah istilah sekarang mungkin ya, nafsunya tinggi menikahi anak muda, tapi karena melihat hubungan baik dengan Abu Bakar As-Siddiq dan melihat kecerdasan Aisyah hingga akan menjadi pemberi informasi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah, di dalam kamar. Hal-hal yang sangat privasi diketahui oleh Aisyah sebagai ilmu untuk disampaikan keluar. Kalau yang mengetahui itu bukan orang cerdas, gak bisa menghafalnya. Karena zaman itu ilmu dihafal. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu anha sebagai perawi hadis yang terbanyak setelah sahabat Abdullah bin Abbas. Setelah Abu Hurairah mungkin. Urutan sekian. Nah, di antara disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bila terkalahkan oleh kantuknya hingga beliau tertidur, atau karena suatu kondisi fisiknya yang kurang fit hingga tertidur tidak sempat sholat malam, maka beliau mengqadhanya siang hari 12 rakaat. Karena kebiasaan malam hari, sholat malamnya diqadha di siang hari. Mungkin ya, sebagian ini digabungkan dengan sholat duha, tapi itu sebenarnya qadha dari sholat malamnya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang terbiasa continue melakukan kebaikan mendapatkan faedah berikutnya yang kelima, yang keempat, jiwa itu terjaga dari kelalaian. Jadi seorang yang terbiasa melakukan kebaikan tentunya akan terhindarkan dari kelalaian karena dia menetapi kebaikan yang mudah bagi dia untuk dia jalani, tidak memberat-beratkan. Kalau orang yang menjalaninya jarang-jarang, sering tertimpa al-ghaflah, kelalaian. Lalai untuk ibadah kepada Allah ketutup oleh kemaksiatannya wal'iyadzubillah. Ini kadang-kadang menimpa kepada sebagian orang, nantilah perbanyak ibadah kalau Ramadan. Perbanyak ibadah kalau sudah tua, gak dicicil.
Ini menyebabkan jiwanya itu lalai. Bisa jadi belum sampai Ramadan meninggal dunia. Bisa jadi belum sampai masa tua ada sesuatu yang menimpanya, nggak mampu menunaikan apa yang diangan-angannya. Maka orang yang kontinu melakukan kebaikan terhindarkan dari angan-angan dan menunda-nunda kebaikan karena terus berjalan dalam ketaatan. Salat dia tunaikan kontinu berjamaah dalam masjid. Walaupun mungkin ada yang membatasinya. Hanya sholat jamaah fardunya saja yang dia jalani. Artinya enggak diiringi dengan banyak ibadah yang lain. Tapi kontinu dia selalu jamaah di masjid. Nah, ini selalu membawa keistiqomahan dan kesadaran akan ketaatannya. Adapun orang yang tidak menjaga jamaahnya, sesekali jamaah, ini akan gampang terseret oleh kelalaian dan bujuk rayu syahwat yang akhirnya bisa meninggalkan ketaatan tersebut. Kemudian faedah berikutnya bahwa orang yang kontinu melakukan amalan kebaikan dengan terus-menerus ini akan tercegah dari perbuatan dosa dan munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Tegakkanlah salat, dan sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu tadi. Kalau seorang yang istiqomah, rutin, continue menunaikan salat berjamaah, karena laki-laki sehat tanpa ada uzur, mukim, asalnya salat fardunya adalah berjamaah. Berjamaah di masjid ataupun tempat lain yang untuk berjamaah. Maka sholatnya akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ternyata prakteknya kok sholat kita belum mencegah perbuatan keji dan munkar, ya perbaiki lagi. Berarti sholat yang kita kerjakan belum sesuai yang Allah Ta'ala katakan. Bisa jadi dari faktor keikhlasannya, bisa jadi dari faktor kekhusyuannya, ketumakninahannya, dan bisa jadi dari faktor peneladanannya. Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, pernah ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, "Inna fulanan yusalli bil laili, fa idza asbaha saraq." Ini cerita kepada Nabi SAW. Ada seorang laki-laki, dia kalau malam sholat lail. Namun bila pagi hari, dia melakukan tindakan pencurian. Seolah kontradiksi. Ya. Dia ibadah, sholat, padahal dalam sholat ada manfaat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi pagi harinya mencuri. Kata Nabi SAW, tak kala diberitahu seperti itu, innahu sayanahahu ma taqul. Kalau benar, maka apa yang kamu katakan bahwa dia sholat malam itu akan mencegah dia dari perbuatan mencurinya. Nabi SAW menguatkan ayat tadi otomatis ya, surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau dia memang sholat dan sholatnya benar, maka dia akan berhenti dari mencuri. Makanya bisa ya, difahami sebaliknya, orang-orang yang masih mencuri dengan berbagai macam bentuknya,
mungkin begal, rampok, korupsi, dan lain-lainnya, sholatnya perlu diperbaiki lagi. Maka benar kata Nabi SAW bahwa sholat ini amalan yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Dihitung, diperiksa, dikoreksi. Bila sholatnya ini baik, maka baiklah seluruh amalannya. Bila jelek, jeleklah seluruh amalannya. Maka itulah menjadi fardu ain bagi kita. Amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkannya menjadi pembeda dengan non-muslim. Maka kita harus di samping continue pula memperbaiki kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita dilihat dari sisi syaratnya, ikhlas dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mencontoh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam gerak-geriknya, termasuk dalam kehusyuannya. Ya. Tentu Nabi SAW dan para sahabatnya mengerjakan sholat dengan sangat paham apa yang dibaca. Ya, memang bahasa mereka. Nah kita, ini yang sering kita tekankan, mestinya sempatkan, luangkan waktu untuk mempelajari bahasa yang kita gunakan di dalam sholat, dan itu ringan ya. Karena sholat itu berulang. Pelajari yang kita baca di saat sholat maghrib misalnya, otomatis sholat semuanya akan bisa kita pahami, kecuali bacaan suratan selain Al-Fatihah. Nah itu makanya sebetulnya ya, sebagian ulama lebih menyukai bacaan jahar itu dari imam yang familiar di telinga para jamaah. Familiar agar apa? Bisa sama-sama meresapi maknanya. Nah, di sini juga dituntut kita memahami Al-Qur'an yang sering dibaca juz 30, sering dibaca dengan artinya ulang-ulang juz 30. Kadang juga ada juz 29, dia dibaca juz 29. Kadang juz 27, ya dibaca juz 30. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya atau faedah berikutnya, bagi seorang yang terbiasa dengan amal soleh, dia continue di atasnya, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa maratin." Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian, lalu salah satu kalian mandi di depan di sungai tersebut tiap hari 5 kali. Mandinya sehari 5 kali. Hal yabqa min darani syai'un. Kalau kita mandi 2 kali, itu saja sudah kita anggap bersih ya. Kalau enggak mandi sama sekali, diomong bau kamu. Mandilah biar enggak bau. Nah, ini mandinya 5 kali. Ya, mungkin perhitungannya ya sama kayak sholat 5 waktu ini. Apakah kalau ada orang mandi 5 kali sehari, ada kotoran yang tersisa, ada bau yang tersisa? Orang ini menjawab, ya enggak ada sudah. Kata Nabi SAW, fadzalika mithlus shalawatil khams. Itulah seperti atau perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah menghapuskan dengannya, dengan sholat 5 waktu itu, kesalahan-kesalahan. Hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Ini baru sholat 5 waktunya. Kalau kita berjamaah di masjid, ada tahiyatul masjidnya. Kadang sekalian diiringi niat qobliyahnya. Kita kadang menambah dengan ba'diyahnya. Ini tambahan besar lagi.
Apalagi sholat sunnah rawatib yang qabliyah atau ba'diyah dirutinkan baik di masjid ataupun di rumah. Walaupun sebetulnya paling afdolnya di rumah. Ya. Sholat sunnah rawatib asalnya di rumah. Bahkan Nabi SAW menyampaikannya asalnya sholat itu adalah di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Dari pemahaman ini ada faedah bahwa asalnya rumah kita adalah tempat ibadah. Ini yang sering ya saya sampaikan, tempat ibadah orang Islam bukannya masjid, bukannya musola. Ya rumah-rumah tempat tinggal kita rumah ibadah. Wanita sholat 5 waktu di rumah asalnya. Laki-laki di rumah yang sunnah. Dan rumah kita asalnya adalah tempat ibadah untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar antara orang tua dan anak, untuk mendidik, ngajari kebaikan. Maka kalau ada yang bangun rumah dengan pemahaman seperti ini, persepsi seperti ini, tidak akan sia-sia uang yang dihabiskan untuk bangun rumah. Tapi kalau bangun rumah sekadar tempat berteduh, tempat bernaung, tempat istirahat, ya apa bedanya dengan hotel, ya kan? Maka rumah kita harusnya ibarat masjid. Ibadah kita juga di rumah. Ya. Maka justru orang soleh dulu dalam bangun rumah itu bangunnya ya mungkin dulu karangannya masih luas-luas ya. Dikatakan rumah yang nyaman itu yang rumahnya luas. Karena Nabi SAW mengajarkan pemisahan tidur anak-anak. Dan ada tempat ibadah. Ya. Ibadah untuk keluarga, suami sebelum berangkat ke masjid, sunnah rawatibnya di rumah atau qobliyahnya, ba'diyahnya di rumah, istri dan anak-anak perempuan di rumah. Nah, makanya dulu orang tua punya kamar, istilah apa? Tempat sholat, pesolatan ya. Mungkin namanya beda-beda ya. Tapi orang tua kita dulu mengkhususkan satu kamar untuk tempat sholat. Sekarang para arsitek ya, yang gambar rumah itu jarang mengkhususkan satu ruangan untuk tempat ibadah. Padahal ini termasuk sunnahnya para sahabat dulu dan ya salafun saleh. Karena ini termasuk upaya membiasakan kebaikan. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya lagi dari terbiasa melakukan amal soleh adalah mendapatkan peluang husnul khotimah, mendapatkan peluang untuk meninggal dunia dengan puputan yang baik, ya, penutup yang baik. Karena kalau orang terus menerus sampai ajal menjemput dia masih continue melakukan kebaikan tersebut. Adapun kalau orang yang kadang-kadang sedang melakukan kebaikan, ya dia semangat, tapi tak kalah sedang berhenti total, nantilah nunggu Ramadan, nantilah nunda-nunda. Itu tadi bisa jadi ajal menjemput dalam keadaan su'ul khotimah wal'iyadzubillah. Apalagi zaman sekarang sebab kematian mendadak luar biasa, di luar dugaan. Dan orang sekarang jarang yang persiapan mati. Kebanyakannya dalam pikirannya persiapan hidup panjang. Jadi kurang persiapan. Adapun di zaman dulu mereka selalu siap mati karena sering banyak peperangan. Apalagi di tengah muslim banyak jihad-jihad fisabilillah, maka pikirannya selalu siap mati. Artinya apa? Selalu persiapan kapanpun bisa husnul khotimah. Kalau sekarang tidak, ya. Kebanyakannya siap hidup panjang. Makanya angan-angannya masih terus dalam masalah dunia. Sudah masuk isya, fadhal muadzin, kita lanjutkan setelah adzan. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita singgung bahwa continue melakukan kebiasaan baik itu menjadi sebab seorang meraih husnul khatimah dalam hidupnya. Karena
kehidupan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, kapan berakhirnya. Kita hanya bisa mengatakan setelah terjadi. Sebelum terjadi itu hal gaib bagi kita, kapan datangnya kematian. Itulah rahasia kenapa kita diperintahkan untuk continue melakukan amal soleh. Yang wajib otomatis, apalagi yang wajib, yang sunnah pun kita diperintahkan continue. Agar supaya tak kala ajal menjemput kita sedang berada di atas kebaikan. Dan orang yang berupaya untuk bersungguh-sungguh continue akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh di dalam jalan kami, dalam ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malas-malasan, tapi dengan rajin, dengan tekun, walaupun tidak banyak kuantitas amal soleh yang dia kerjakan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sedekah ya sesuai kemampuannya, walaupun sedikit continue. Berpuasa walaupun sedikit continue. Berbakti kepada orang tua, dia continue melakukannya, walaupun misalnya dalam beri hadiah tidak dalam jumlah yang besar, tapi continue. Antri sayuran matang misalnya semangkok sederhana, misalnya nyayur apa sederhana sayuran diantari orang tuanya. Gak harus nunggu kalau masak rendang misalnya. Masak rendang nunggu Idul Adha. Ya kapan nanti ya sering mengunjungi sama orang tua. Ya, walaupun hanya sederhana, tapi itu kebaikan. Membuat dia terus hidupnya dalam kebaikan. Makanya istilahnya apa? Untuk melakukan kebaikan itu tidak mahal, tidak berat. Cukup hanya dengan continue. Walaupun jumlahnya sedikit. Bahkan ya, kalau kaitannya dengan hukumnya, sahabat mengatakan seperti Abdullah bin Mas'ud, al-ijtihadu fi sunnati khairun minal ijtihad, al-iktisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iktisad, sederhana, pas-pasan dalam ibadah, tapi sesuai sunnah, itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi ternyata dalam kebid'ahan. Zikirnya kelihatannya lama sekali. Masjid sudah sepi masih zikir terus. Ya. Tapi nggak tahu zikirnya seperti apa. Sesuai nggak dengan contoh Nabi SAW. Ada yang zikirnya sebentar tapi sesuai tuntunan Nabi SAW. Ini lebih baik daripada yang kelihatannya zikirnya luar biasa namun tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita katakan kalau orang mencukupkan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah sangat dan lebih dari cukup. Itu pun tidak mampu semua ajaran Nabi diamalkan. Ya. Gak mungkin seorang mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok mau nambah dengan yang tidak ada sunnahnya, kan aneh ya. Kalau misalnya ada orang ingin membuat perkara baru, amalkan saja sunnah yang ada. Mampu nggak jalani semuanya? Kalau sudah mampu, mungkinlah ada peluang nambah ya. Istilah kita apa? Habiskan dulu jatahnya baru nambah. Lah jatahnya saja belum habis ya kan. Mau nambah. Ini kan serakah dan tidak masuk akal. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, continue dalam amal soleh ini juga membawa satu faedah yang sangat penting disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, ini mengalirkan pahana tak kala dia berhalangan.
mengalirkan pahala tak kala dia berhalangan. Amalannya nggak tertunaikan, tapi pahalanya ngalir karena kebiasaan amal soleh yang sudah dia rutinkan. Misalnya, orang yang rutin sholat berjamaah di masjid, orang yang rutin berpuasa sunnah Senin atau Kamis, orang yang rutin bersedekah, orang yang rutin melakukan ini itu, terus dia berhalangan karena sakit, dia nggak berjamaah, sholat di rumah. Karena sakit, dia nggak mampu sholat sunnah, nggak mampu puasa sunnah. Karena terhalang, maka dia tinggalkan kebiasaannya. Namun pahalanya tetap ngalir bagi dia. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Bila seorang hamba sakit atau bepergian, ditulis bagi dia pahala seperti apa yang dia kerjakan di saat dia mukim, di saat dia sehat. Insyaallah. Ini penghargaan dalam syarat ini yang dipakai dalam aturan dunia. Orang yang terbiasa rajin, kemudian ada halangan karena sakit atau bepergian yang syar'i, maka amalan-amalan yang tidak biasa dikerjakan dapat pahalanya sempurna. Sholatnya di rumah sambil berbaring karena sakit, tapi dia pahalanya 27 derajat karena terbiasa sholat jamaah. Nah, ini bonus luar biasa bagi orang yang terbiasa. Seperti misalnya orang kerja, karena sakit dia cuti gak kerja, tapi tetap dapat gaji. Persis sama dengan yang masuk kerja. Itu asasnya dalam agama kita itu ada. Makanya dalam aturan kerja, orang yang tidak masuk sakit jelas-jelas ya tidak masuk kerja karena sakit, jelas-jelas sakit, maka pihak manajemen tetap memberikan gaji. Malah kadang dikasih bonus untuk berobat, teman-teman yang mengunjungi, ngasih bantuan dan seterusnya. Kenapa? Orang ini dikenal rajin. Tapi kalau orang yang memang sering bolos, jarang masuk, kok alasan sakit malah dicurigai. Kayaknya ini bohong ini. Sekalian malah dihukum, dikasih ya hukuman dan seterusnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara faedah yang luar biasa bagi orang yang terbiasa untuk melakukan kebaikan, menjaga kontinuitasnya. Kemudian kontinu ini juga memberikan faedah mudahnya seorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudahnya seorang, ringannya seorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dasarnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, membiasakan untuk sabar, Allah mudahkan dia bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan motivasi agar orang itu membiasakan suatu akan Allah mudahkan. Orang yang terbiasa sholat jamaah, terbiasa melakukan kebaikan, Allah mudahkan untuk menjalaninya. Tapi orang yang tidak terbiasa, berat sekali mau sholat jamaah. Ya. Ada tamu datang ke rumah, terdengar adzan asar. Yang terbiasa sholat jamaah, enteng, mohon maaf. Dah waktu asar, ayo kita sholat jamaah. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, jangankan ada tamu, capek sedikit saja, males, tanggunglah, lagi capek-capeknya bablas tidur. Nah, ini diantara anugerah bagi orang yang terbiasa membiasakan kebaikan, maka akan menjadi kebiasaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah dikatakan, al khairu adatun. Kebaikan itu menjadi kebiasaan. Bagi seorang yang memang membiasakan kebaikan bagi dia,
maka itu akan menjadi kebiasaan yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi dia. Karena asalnya apa? Tabiat seorang mukmin itu mencintai kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Dan orang mukmin yang berakal akan memaksa dirinya untuk melakukan kebaikan yang memang tertanam dalam hati sunabarinya. Sedangkan orang yang lemah, yang loyo, mentalnya lemah, dia lebih mudah memperturutkan hawa nafsunya. Dan ini muncul dari kelemahan iman seringkali. Maka dari sini kita mohon kepada Allah Ta'ala hidayah agar senantiasa bisa continue melakukan kebaikan-kebaikan. Yang wajib otomatis, begitu pula yang sunnah-sunnah. Atau hal-hal mubah yang menjadi sarana kebaikan. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua permohonan-permohonan yang baik dari kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.